Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Nugraha dengan NPM 1001702189095 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan membagikan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengenai perancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 berdasarkan International Organization for Standardization ISO 45001-2018 pada bagian produksi CPX. Baik, di sini terdapat latar belakang di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berada di Kabupaten Bandung yang berfokus pada pembuatan molding injection plastik and die casting. Lalu rumusan masalah yang terjadi pada perusahaan yaitu apa sih faktor timbul permasalahan pada K3 yang terjadi di CVX, bagaimana perancangan SMK3 yang akan dibuat di CVX, lalu tujuan penelitian mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan pada K3 yang terjadi pada CVX, merancang sistem SMK3 yang akan dibuat di CVX untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja, lalu batasan masalah, perancangan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja SMK3 di CVX, hanya sampai perencanaan sesuai dengan ISO 45001-2018. Lalu membatasi waktu pengumpulan data kesehatan kerja hanya pada 3 tahun terakhir pada tahun 2020-2022. Selanjutnya itu tujuan pustaka yang akan digunakan yaitu ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kira hazard identification and risk assessment, lalu diagram sebab akibat, selanjutnya International Organization for Standardization ISO 45001-2018. Selanjutnya ada metode penelitian yang dilakukan yaitu melalui studi pendahuluan terdapat studi lapangan, studi pustaka, lalu perumusan masalah, tinjauan penelitian, variabel penelitian. Lalu di sini pengumpulan data terdapat dua yang dilakukan yaitu primer dan sekunder. Lalu kondisi saat di perusahaan, lalu proses perancangan SMK3 sesuai dengan ISO 45001-2018 terdapat pada 6 poin yaitu kebijakan, perencanaan, implementasi, dan operasi, lalu memeriksa, lalu yang keenam peningkatan berkesinambungan. Lalu selanjutnya itu analisis dan kesimpulan dan saran. Nah, di sini terdapat pada pengumpulan dan pengolahan data yang didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara pada perusahaan dan wawancara pada setiap karyawan. Di sini terdapat tahun kecelakaan, tempat kejadian, stasiun kerja, penyebab kejadian. Lalu selanjutnya itu langkah pertama yaitu kebijakan. Kebijakan ini terdapat 6 poin yang dapat digunakan pada perusahaan, dilakukan secara bermusyawarah dengan terdapat 4 undang-undang yang dapat digunakan pada perusahaan. Selanjutnya itu langkah kedua yaitu perencanaan. Terdapat potensi bahaya pada setiap stasiun kerja, yaitu terdapat fisika, kimia, ergonomi, dan psikologi. Lalu selanjutnya yaitu langkah kedua perencanaan, identifikasi dampak yang timbul dari potensi bahaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu mengetahui dampaknya, kejadiannya, frekuensinya, dan jumlah besaran kecelakaannya. Terus selanjutnya perencanaan, di mana penilaian risiko di sini yaitu bagaimana apakah perlunya perlunya perbaikan atau perlunya pembaharuan untuk dilakukan pada bahaya potensi yang terjadi pada perusahaan. Lalu selanjutnya itu perencanaan, terdapat pada metode eliminasi, metode substitusi, metode administratif, dan metode pengendalian teknis. Selanjutnya diagram sebab akibat, potensi bahaya dan risiko, terdapat pada mesin, lingkungan, bahan baku, lalu manusia, dan metode. Selanjutnya itu langkah kedua yaitu perencanaan program K3 yang terdapat 8 poin yang dapat digunakan pada perusahaan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu implementasi dan operasi dokumen sistem manajemen K3, terdapat dokumen laporan pendahuluan tentang kesalahan kerja dan penyakit akibat kerja yang terdapat di sebelah kanannya itu alur permintaan dokumen tersebut. Selanjutnya itu yang sebelumnya sama yaitu dokumen laporan insiden, terdapat sebelah kanannya merupakan alur permintaan pada dokumen tersebut. Terus selanjutnya implementasi dan operasi, di mana ada kode perusahaan yang dapat digunakan, jenis dokumennya, perusahaan dokumennya, lalu tanda terima dokumennya untuk mengetahui dan menentukan atau dokumennya tersusun secara rapi. Lalu selanjutnya langkah ketiga implementasi proses operasi standar kerja. Hal yang pertama yang dilakukan pada saat ada kesalahan kerja. Lalu selanjutnya Anda memeriksa formulir checklist inspeksi area kerja bagi mengetahui apakah karya yang digunakan sesuai standar ataupun tidak. Selanjutnya formulir gantinya manajemen, apakah K3 yang dijalankan ataupun tidak, apakah perlu perbaikan ataupun tidak. Selanjutnya peningkatan berkesinambungan yang didapatkan dari saran-saran pada setiap pekerja, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki K3 yang ada di perusahaan. Selanjutnya di kesimpulan ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor lingkungan yang terjadi kebetulan faktor yang kurang baik dan ketiga lalu yang selanjutnya faktor manusia terjadi kebetulan dari kelalaian pekerja dalam melanjutkan K3 tanpa menggunakan alat
pelindung diri APD yang lengkap. Selanjutnya yaitu merancang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, yang dibuat sesuai standar Organization for Standardization ISO 450 2018. Selanjutnya, saran yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi implementasi K3 kepada seluruh karyawan, melakukan evaluasi secara terus-menerus mengenai aspek K3, mengembangkan program K3 secara terencana, lalu selanjutnya melakukan pelatihan mengenai K3 secara berkala. Baik, terima kasih. Sekian penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.